Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Darul Abrar yang dirahmati Allah, izinkan kami berdiri di sini menyampaikan sebuah hadis yang berjudulkan manfaat melayat atau takziah. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, di saat kami bersama Rasulullah SAW, ada utusan dari salah seorang putri beliau mengabarkan bahwa ada anaknya yang meninggal dunia, dan ia mengharapkan beliau untuk menyaksikannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Yang artinya, kembalilah engkau kepadanya dan beritahukan kepadanya bahwa milik Allah lah segala yang diambil dan kepunyaannya segala yang diberi, dan segala sesuatu di sisinya telah ditentukan. Maka perintahkanlah ia untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Muttafaqun alaih. Isi kandungan hadis: disyariatkan untuk melayat atau takziah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, juga bisa membuat mereka selalu bersabar dan ridho, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Melayat atau takziah akan mengingatkan diri sendiri tentang kematian. Dengan mendatangi rumah mereka yang meninggal, kita selalu bisa mengingatkan diri bahwa suatu waktu giliran kita pun akan tiba. Kehadiran kita dapat setidaknya memberikan sedikit penghiburan dan dukungan terhadap mereka, meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan. Dan kedatangan kita bisa mengingatkan mereka bahwa banyak orang yang memperhatikan dan peduli terhadap mereka. Mengingatkan untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan atau berbuat nihayah, meratap, memukul, sampai merobek pakaian dan sejenisnya. Senantiasa mengucap kalimat istirja, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat tertimpa musibah, yang tujuannya agar tidak bersikap nihayah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepadanya. Melayat orang meninggal bisa menjadi ajang kita untuk bertemu dengan mereka yang terkadang susah sekali untuk ditemui. Di saat seperti ini, silaturahmi antara anggota masyarakat bisa menjadi lebih erat, karena mau tidak mau kita akan sama-sama membantu atau menemani keluarga yang ditinggalkan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Al-Imran ayat 155. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di mana teman kamu berada, kematian akan mendatangkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan setiap umat memiliki ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat pun. Sebelum mengakhiri acara ini, langkah baiknya kita bermunajat kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus pengpet dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah baik, agar bisa melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menemui musibah dan pada iman syukuri kenikmatan, diberi keturunan qurrata ayun, keturunan salih dan salihah. Allahumma rabbin nas ishfi marra muslimin fi kulli makan anta syafi la shifaan illa shifaan la yughadiru saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.